Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan gimana sih jadi orang yang sabar dan seperti apa kesabaran itu dan apa arti dari kesabaran. Beliau menyatakan bahwa sabar itu yang pertama habsun nafsi anit tasakhuti bil maqdur. Sabar itu artinya menahan diri, menahan jiwa, menahan nafsu anit tasakhuti bil maqdur, dari sikap kecewa, benci, marah, dan gak terima terhadap apa yang Allah telah takdirkan kepada kita. Gitu. Jadi hadirin Allah muliakan, itu yang pertama, menahan diri, menahan jiwa kita, menahan nafsu kita dari sikap atau dari kemarahan, kekecewaan, ketidakterimaan, sebuah hal yang Allah telah takdirkan untuk kita. Karena sekali lagi sebelum kita bahas lebih lanjut, sabar itu kan secara bahasa menahan, memang menahan. Nah, makanya yang pertama ini nahan diri, nahan jiwa, nahan nafsu, agar jiwa ini menerima, gitu loh. Agar jiwa ini nggak komplain, tetap terkendali, walaupun keinginannya nggak terwujud, walaupun harapan dan ekspektasinya itu gagal, walaupun yang terjadi di luar keinginannya, atau simpel aja walaupun dia nggak suka, gitu loh. Aku nggak suka banget nih kayak gini nih, tapi Allah sudah takdirkan, ibu-ibu. Ini yang aku takutkan dalam rumah tanggaku, akhirnya terjadi juga, tapi Allah sudah takdirkan. Bersabarlah. Gimana dong? Tahan diri itu, tahan nafsu itu, tahan jiwa kita itu, sehingga jiwa kita dan diri kita menerima apa yang Allah takdirkan itu. Gak marah, gak kecewa, apalagi depresi, stres. Enggak, bukan itu. Apalagi merespon dengan maksiat, buruk sangka kepada Allah. Nah, gimana jadi orang baik? Gimana jadi orang sabar? Ya ditahan tuh nafsu, ditahan. Nah, menahan bahasa Arabnya sabar, sabar. Sabar. Itu poinnya. Jadi dari sini kita bisa tarik pelajaran bahwa sabar itu bukan hanya terlihat diam.
padahal di dalam ini bergemuruh dan nggak terima, udah marah-marah, kesal. Enggak, sabar itu luar dalam, jamaah sekalian. Di dalam tuh nafsu itu dikontrol, dikendalikan, ditahan agar dia tuh nggak liar, agar dia tuh nggak liar. Itu jamaah. Ingat, nafsu kita ini senantiasa ngajak kepada keburukan, makanya nggak boleh dibiarkan gitu aja. Nggak boleh didiamkan itu nafsu. Akhirnya jiwa kita rusak nanti, hati kita kotor. Makanya harus dihabis, harus ditahan. Nggak boleh buruk sangka sama Allah. Itu nafsu itu selalu ngajak kita buruk sangka sama Allah, ngajak kita meyakini Allah itu jahat, mengarahkan kita berpikir Allah itu pelit, Allah tuh nggak adil. Kenapa hidup begitu nggak adil? Itu udah nafsu dah. Kenapa suamiku terus yang dibela? Kenapa mama selalu begini? Itu kan. Aku terus yang disalahkan. Itu keliaran hati gara-gara hawa nafsu kita. Keliaran hawa nafsu kita yang ada dalam hati kita itu. Nah, itu harus dijaga, harus ditahan baik-baik. Sehingga tuh hati kita itu prinsipnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kan orang sabar. Sebagaimana dalam Al-Baqarah 156. Bahwa semuanya ini hakikatnya milik Allah. Dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan Al-Baqarah 156. Dan itulah orang-orang yang sabar. Wabashshiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka ini? Poinnya. Jiwa itu yakin bahwa innalillah. Kita ini semua milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kita akan kembali kepada Allah. Jadi jamaah sekalian, khususnya ibu-ibu, kalau ada orang yang menasihati kita untuk sabar, kalau kita baca hadis Nabi SAW, inna nasra ma'as sabar, kemenangan itu bersama kesabaran. Kalau kita baca ayat, baca Al-Quran, innallaha ma'as sabirin, Allah itu bersama, atau sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Itu artinya bahwa Allah bersama orang-orang yang senantiasa menahan nafsunya. Kemenangan itu bersama orang-orang yang senantiasa menahan nafsunya. Keberuntungan itu bersama orang-orang yang senantiasa menahan nafsunya. Itu poin. Sehingga dia nggak melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.
bisa menerima apa yang Allah tetapkan untuk dia, sehingga dia nggak benci musibah atau ujian yang Allah takdirkan pada dia. Dia nggak benci. Karena dia tahu itu berasal dari Allah yang maha sayang sama dia. Walaupun rasanya pahit, pasti banyak hikmah di balik kita semua. Dan dari sini kita bisa pelajari bahwa untuk bisa sampai titik tidak membenci apa yang Allah takdirkan, tidak membenci apa yang Allah tetapkan, atau tidak membenci ketetapan Allah, tidak membenci takdir Allah, seseorang itu butuh perjuangan. Nggak bisa, sulit sekali bisa langsung seperti membalikkan telapak tangan, enggak. Orang itu butuh menahan dan menahan nafsunya, jiwanya. Jadi ketika banyak orang mengatakan, tapi berat Ustaz. Iya, berat. Makanya kata Nabi, Pak, wasabru dia, sabru dia, cahaya yang panas. Ini nggak mudah, tapi disitulah kemenangan berada, disitulah pertolongan itu datang. Tahan diri kita, tubuh kita, fisik kita dari maksiat. Dan kalau kita bisa melakukan 3 hal ini, maka kita berhasil jadi orang yang sabar. Kata Imam Ibnul Qayyim, famadaru sabri ala hadhil arkani thalatha. Dan esensi dari kesabaran itu ya 3 hal ini. Arti dari kesabaran ya 3 hal ini. Menahan nafsu dan jiwa kita, menahan lisan, dan menahan anggota tubuh dari maksiat. Itu poinnya. Dan itulah yang dimaksud dengan kesabaran. Karena sabar secara bahasa adalah menahan, bukan melepas, bukan membiarkan. Bukan ditumpahkan, bukan membalas. Sabar itu menahan nafsu dan jiwa kita agar bisa menerima apa yang Allah takdirkan, menahan lisan dari keluh kesah dan seluruh kalimat dan kata yang haram yang Allah nggak ridhoi. Yang ketiga, menahan anggota tubuh dari maksiat. Allah Ta'ala alam. Itulah arti dari kesabaran.